Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel micro USB dari brand Hypo, namanya Hypo Core, yang saya dapatkan dengan harga di bawah 10.000, sangat murah, cukup cocok buat teman-teman yang masih menggunakan device model port micro USB. Nah, tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes kabel Hypo Core micro USB ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel micro USB Hypo Core ini? Simak videonya. Unboxing kabel micro USB Hypo. Nah, lihat nih ya, dikemas dengan kemasan seperti ini. Oke, saya buka sekarang. Nah, yang dari sisi fisik kabel yang saya dapat ini Hypo Core warna merah. Kabel ini memiliki panjang kurang lebih ya sekitar 1 meter, kemudian menggunakan bahan PVC atau karet lah ya. Nah, ini dari sisi ujung USB-A dahulu, seperti ini dia fisiknya, ada tulisannya Hypo. Dia menggunakan port warna putih. Coba kita cek dari sisi USB-A, ini menggunakan port, lihat ini ya, dia ada 4 pin. Nah, terlihat jelas. Oke, kemudian dari sisi sambungan kabel ke kepala USB-A dia seperti ini. Cukup lumayan bagus sambungannya. Nah, lihat dia. Oke, sekarang kita cek dari sisi micro USB-nya seperti ini. Ada tulisannya Core 2. Ini port micro USB-nya warna hitam. Lihat ini dibalik. Nah, ya sambungannya dari kepala micro USB ke kabel dia seperti ini. Dari sisi build quality, coba kita lihat dari sisi kabel dahulu, finishingnya rapi, lihat ini, halus. Oke, kita lihat dari sisi kepala port USB-A dahulu, rapi pengerjaannya. Hypo ya, bukan brand kaleng-kaleng, walaupun harga di bawah 10.000, tapi sangat rapi pengerjaannya, lihat ini. Nah ya, sangat rapi. Coba kita lihat dari sisi portnya juga rapi, tidak jembret. Nah, lihat ini. Nah ya, oke, kita lihat dari sisi USB micro USB-nya, lihat ini, ada tulisannya Core 2 dan rapi pengerjaannya. Nah, lihat ini, coba saya dekatkan. Ada sedikit ini, lihat ini sebelah sini ini ya. Tapi menurut saya masih dalam kategori masih rapi kok. Saya pernah melakukan kabel model micro USB seperti ini dari brand selain Hypo, lebih parah dari ini. Menurut saya ini sudah lebih dari cukup. Coba kita lihat dari sisi micro USB-nya atau portnya, sangat rapi. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi lepas colok yang ada di sini. Saya coba untuk menggunakan power bank Acom ini ya. Nah, lihat ini, saya hubungkan. Enak, ringan, tidak nyangkut. Lihat ini. Nah, aman. Kemudian coba kita lihat dari sisi lepas colok ini, micro USB-nya. Lihat ini ya, micro USB. Nah, sebelah sini. Lihat, saya hubungkan. Enak. Nah, ditarik masuknya ini, lihat, nyaman. Saya tarik, aman. Agak berat sedikit tapi tidak terlalu berat banget. Bahkan kadang saya melakukan tes micro USB kabel dari brand lain, ada yang setengah agak nyangkut, sehingga takut ya ketika ditarik itu takut merusak port. Tapi ini nyaman, lihat ini. Nah nyaman. Lihat, masuknya agak mudah, cabutnya agak sedikit seret, tapi ya tidak terlalu seret, aman. Jadi dari sisi build quality maupun lepas colok, menurut saya ini sudah lebih dari cukup untuk Hypo Core 2 ini. Dari sisi tingkat kelenturan kabel, coba saya bandingkan dengan menggunakan kabel Samsung PD ini 3 ampere. Nah, lihat ini ya, dari sisi besar kabel lebih besar Hypo Core, lihat. Nah, oke, coba saya taruh seperti ini. Nah, lihat ini, tingkat kelenturannya masih lentur Hypo ya. Lihat ini, saya gerak-gerakkan. Hypo lebih lentur daripada Samsung. Samsung ini kabelnya kaku kayak kawat ya. Ini kabel bawaan Samsung Galaxy A05. Jadi ya ini tingkat kelenturannya sesuai dengan teman-teman lihat, lebih lentur Hypo. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus ini ya standar charging ya, karena ponsel era tahun 2016-2017 menggunakan port micro USB dengan daya kurang lebih sekitar 7,5 watt. Nah, oke, dari sisi USB Torque Finisher saya menggunakan alat seperti ini. Jadi saya kontrolnya itu yang ada di USB-A-nya karena kan micro USB ya. Nah, oke, sekarang saya hubungkan. Nah, lihat ini. Nah, saya masukkan untuk enak, lihat langsung terhubung dengan baik.
Cuman ini baterainya sudah lumayan banyak ya, sehingga perkiraan sudah terjadi penurunan daya. Lihat start dari baterai 48%. Nah, lihat ini indikator di ponsel Samsung nyala warna merah. Enak ya, kalau zaman dahulu itu ponsel di charging nyala merah, kalau penuh hijau ataupun biru bisa kita atur sesuka kita. Nah, cukup interaktif. Oke, kita lihat dari sisi ini. Nah ya, dari sisi, nah lihat ini struktur dayanya 5 volt kali 1,3 ampere sama dengan 6-7 watt. Cukup bagus. Dari teori ponselnya 7,5 watt lah, masih mampu di 7 anggap di 6-7 watt. Nah ya, seperti itu. Untuk data yang lainnya sebentar. Sebentar. Nah, dia seperti ini. Mungkin ini dia jalan di ya, adanya data seperti ini. Saya kurang paham juga cara membacanya. DCP 1,5 ampere, Apple 2,4 ampere. Kurang lebih ya datanya sama lah ya. Kemudian kalau pengen tahu yang lainnya, ini ripple-nya dia. Cuman saya kurang paham cara membaca ripple yang ada di USB Dr. Finirsi. Ininya datanya seperti ini. Silahkan dipahami sendiri. Saya kembalikan ke data ini. Nah, kemudian coba saya cabut. Kadang ada beberapa micro USB untuk charging ke ponsel itu yang cabutnya susah. Ini coba ya, saya cabut. Nah, silakan dilihat. Enak, tidak terlalu seret. Tes ke power bank Acom, ini support input daya 18 watt dan ada micro USB-nya. Nah, ini kita lihat apakah dia support fast charging atau tidak, kan gitu. Ini saya menggunakan adapter charger Ugreen N seri yang support daya 30 watt. Nah, pasti lewat jalur USB ya. Oke, saya hubungkan lewat micro USB, bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Nah, sudah saya hubungkan. Nah, kita cek. Nah, seperti ini. Start dari baterai 20%. Nah, ternyata kabel ini tidak mendukung mendukung fast charging. Lihat, petirnya hijau nyala. Harga di bawah 10.000 loh ya. Sudah support fast charging. Lihat, petirnya hijaunya nyala. Cukup bagus sekali. Oke, biarkan power banknya di sini. Kemudian kita cek seluruh dayanya 9,1 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11,1 watt. Nah, ini tapi secara rasionalisasi fast chargingnya aktif ya wajar karena dia sudah jalan di 9 volt. Nah ya, yang dilihat itu voltasenya. Biasanya kalau jalan di 5 volt belum support fast charging. Nah, adanya data seperti ini. Jadi support fast charging. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang lain seperti ini. Dia support jalan di protokol daya cepat DCP 1,5 ampere. Nah, ya kira-kira seperti itu. Sekarang, nah lihat ini ripple-nya. Silahkan dipahami sendiri ya. Nilai ripple-nya intinya datanya seperti ini. Saya kembali lagi ke sini. Nah, lihat. Nah, sekarang coba saya cabut ya. Enak atau tidak? Enak kok. Dicabut tidak nyangkut. Jadi secara lepas colok nyaman dan berdasarkan tes di powerbank ini dia support fast charging. Tes ke tablet Asus Transformer Book. Ini tablet sebentar, saya agak lupa, era tahun 2017 ini. Lihat ini segelnya. Bahkan di bawah 2017 ya kira-kira. Lihat ini segelnya sekali lagi. Oke. Ini salah satu tablet yang menggunakan charging micro USB, bisa dilihat di sini. Oke, coba menggunakan kabel dari HipoCore 2 ini apakah support fast charging atau tidak, atau bisa atau tidak gitu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini. Coba terhubung dengan baik, ada indikator charging yang nyala. Dari sisi sistem juga sudah nyala tadi baterainya. Biarkan tabletnya standby di sini. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finirsi. Nah, ini bagus. Datanya lihat, dia 9,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,7 watt. Artinya kabel ini support fast charging. Lihat ini. Nah, kalau dahulu ya itu micro USB ya biasanya dia menggunakan sistem quick charging. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, ya adanya ya quick charging dan Oppo VOOC. Kalau Oppo VOOC itu 20 watt. Nah, sekarang coba saya lihat dari sisi yang lain, tapi ini datanya DCP 1,5 ampere. Nah, kemudian dilihat dari sisi lainnya, ini ripple-nya. Silakan dipahami sendiri ya. Intinya datanya seperti ini. Saya kembali lagi ke sini. Cukup bagus sekali. Dia support fast charging ke tablet Asus Transformer Book ini. Daya maksimalnya 15,7 watt. Lanjut tes speed recharging kabel HipoCore 2 ini. Saya coba untuk charging ke powerbank Acom AP201. Support input daya 18 watt. Cuman ini baterainya sudah saya modifikasi ya. Saya kasih baterai kapasitas 5000 mAh, bisa dilihat di sini. Nah ya, jadi ya anggap kapasitas 5000 mAh, inputnya 18 watt. Lihat ini, saya hubungkan sekarang lewat jalur micro USB. Nah, oke.
Kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 20%. Nah, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai power banknya full. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 2 jam lebih 6 menit telah berlalu. Nah, kita cek dari sisi power banknya sudah terisi full 100% dengan menggunakan kabel charger dari brand Hippo Core 2. Nah ya, ingat ini power bank kapasitas 5000 mAh. Tadi ketika kita lihat dari sisi speed dayanya di angka sekitar 10 watt lah ya, 10 sampai 11 watt. Jadi speed charging segini menurut saya sudah lebih dari cukup untuk kelas kabel micro USB statusnya fast charging. Jadi kesimpulannya, kabel micro USB dari brand Hippo serinya Hippo Core dari sisi build quality cukup bagus kabel ini Hippo ya, bukan brand kaleng-kaleng. Kemudian dari sisi lepas colok juga aman, tidak nyangkut. Ketika saya tes misalnya ini ke power bank, lihat ini aman. Kadang beberapa pengetesan kabel yang lain seri brand agak murah saya terasa agak nyangkut ya, takut merusak device yang kita chargingan. Tapi untuk Hippo ini aman. Kemudian dari sisi charging ke berbagai macam seperti tadi ponsel Samsung J7 Plus juga bekerja dengan baik. Ataupun ke power bank ini tadi fast chargingnya dengan juga aktif dengan daya sekitar di 10-11 watt. Bahkan ke laptop Asus Transformer Book dayanya mencapai sekitar di 15 watt. Jadi tidak ada masalah untuk charging ke berbagai macam device. Lalu dari sisi speed charging juga cukup bagus. Tadi saya gunakan untuk charging ke Akom ini, input daya sekitar 10-11 watt, kapasitas 5000 mAh. Start dari baterai 20% hingga terisi penuh, membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih 7 menit. Menurut saya sudah lebih dari cukup ya untuk sekelas micro USB speed charging segitu. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel micro USB dari brand Hippo ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli kabel Hippo ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.